Hai everyone, bosan dengan video pembelajaran yang itu-itu aja? Nah, simak video pembelajaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, mata kuliah pengelolaan sumber daya belajar, mahasiswi program studi teknologi pendidikan. Dan kami akan membahas 3 materi, yaitu sumber belajar berbasis teknologi, sumber belajar berbasis lingkungan, dan sumber belajar berbasis organisasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan menyebabkan perubahan mendasar dalam hal cara mengajar guru, belajar peserta didik, dan manajemen sekolah dari yang ada sebelumnya. Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan dalam hal peran guru yang tidak sekedar sebagai sumber dan pemberi ilmu pengetahuan, namun menjadikannya sebagai seorang fasilitator, bahkan teman belajar peserta didik. Jenis-jenis sumber belajar berbasis teknologi ada berbagai macam. Di antaranya, 1. Komputer. Sumber belajar berbasis komputer adalah suatu media atau sumber pembelajaran yang menyajikan materi dan soal uji kompetensi yang dapat digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar dan siswa sebagai sumber belajar mandiri. Kedua, LCD proyektor. LCD proyektor digunakan sebagai media pembelajaran karena dengan menggunakan LCD proyektor, waktu yang digunakan untuk mengajar tidak terbuang sia-sia hanya untuk menulis di papan tulis dan membuat catatan. Ketiga, internet. Pada tujuan pendidikan, internet adalah perpustakaan digital terbesar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Internet membantu penuntut ilmu untuk memiliki kecakapan literasi, teknologi, informasi. Sumber belajar berbasis lingkungan digunakan sebagai media pembelajaran karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik. Dengan begitu, proses pembelajaran tidak akan membosankan. Pembelajaran dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Sumber belajar berbasis lingkungan dibagi menjadi 3 unsur, yaitu unsur biotik adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi. Contohnya ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kedua, unsur abiotik adalah benda-benda yang tak hidup. Contohnya tanah, air, pohon, dan gunung. Dan yang ketiga, unsur sosial budaya yang merupakan unsur yang bersifat abstrak. Contohnya aturan dan keyakinan atau adat istiadat daerah setempat. Dan yang terakhir, sumber belajar berbasis organisasi. Sumber belajar berbasis organisasi adalah subunit kerja yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan memiliki tugas membantu terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan menyediakan pelayanan media pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Jenis-jenis sumber belajar berbasis organisasi yaitu: yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan adalah sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya, karena di dalam perpustakaan terdapat banyak buku yang dapat dijadikan referensi dalam mencari informasi. Yang kedua, laboratorium. Laboratorium adalah satu tempat dilakukan percobaan dan penelitian. Laboratorium menjadi tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga, lembaga kursus atau bimbel. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa.